Akan ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita akan bertanya-tanya pada diri sendiri satu pertanyaan ini. Apa itu kebahagiaan bagi kita? Dan bahkan lebih penting bagaimana kita bisa mencapainya. Apakah kebahagiaan itu berada dengan teman-teman kalian? Apakah itu mencapai kesuksesan? Apakah itu berarti dihormati oleh orang yang Anda kagumi? Apakah itu menemukan pasangan jiwa sejati kalian? Atau mengembara ke tempat-tempat terjauh di dunia? Cepat atau lambat, pertanyaan ini akan mengisi pikiran kita untuk sebagian besar hidup kita. Beberapa dari kita akan berjuang di sepanjang jalan, mencoba mencari tahu apa yang membuat dia atau dirinya bahagia. Dan seberapa sedihnya ini bisa dengar beberapa dari kita mungkin tidak pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Biarkan gue memperkenalkan suatu manga yang akan mengajarkan kita tentang kebahagiaan, yaitu I Had That Same Dream Again. Premis dari cerita ini sangat sederhana. Protagonis kita, Nanoka, adalah seorang gadis yang sangat cerdas, tapi pada akhirnya merasa tidak dimengerti oleh teman-temannya. Dia tidak memiliki teman, jadi dia lebih suka menghabiskan waktunya di perpustakaan membaca daripada bermain dengan anak-anak lain seusianya. Selain itu, dia merasa sangat jauh dari orang tuanya, karena jadwal kerja mereka tidak memungkinkan mereka untuk melihatnya terlalu sering. Jadi ketika dia harus mempersiapkan presentasi di kelas tentang topik kebahagiaan, dia bertemu dengan 3 wanita. Salah satunya sedikit lebih tua daripada Nanoka dan menderita depresi, bernama Minami. Yang kedua adalah seorang wanita yang membantu merawat kucing Nanoka, bernama Abazure. Dan yang ketiga adalah seorang nenek. Setiap kali dia mengunjungi nenek itu, dia pulang dengan cemilan dan banyak kebijaksanaan. Dari waktu ke waktu, dia perlahan-lahan mengungkapkan bahwa kebahagiaan bisa didefinisikan dengan cara yang berbeda, sambil sekaligus belajar bahwa jalan menuju kebahagiaan kita sendiri tidak begitu mudah untuk ditemukan. Minami tidak bisa melarikan diri dari masa lalunya yang menyakitkan. Dia suka menulis cerita kreatif. Ini menghubungkannya langsung dengan Nanoka yang juga menghabiskan waktunya bermimpi menulis secara kreatif. Seberbeda itu dua gadis ini, sebanyak imajinasi kebahagiaan mereka berbeda satu sama lain. Abazure terlihat sebagai seorang wanita yang relatif cerdas. Hidup sendiri perlahan-lahan terungkap menjadi karakter yang berjuang dengan iblis, seperti kesepian seorang wanita yang dalam upayanya untuk lebih pintar dari semua yang orang kehilangan kontak dengan lingkungannya. Wanita tua itu mungkin karakter yang paling banyak lapisan dalam cerita ini. Sebagai seseorang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya, dia mengalami kebahagiaan hanya untuk kehilangannya di jalan dan mendapatkannya kembali dengan cara yang berbeda. Tidak ada kebetulan bahwa salah satu novel yang dia rekomendasikan untuk Nanoka adalah The Little Prince, sebuah cerita yang membahas tentang persahabatan, kesepian cinta, dan kehilangan melalui mata seorang protagonis muda. Dan polos ini, 3 wanita ini, harapan mereka, ketakutan, motivasi, kesalahan masa lalu, dan rencana masa depan yang pada akhirnya definisi kebahagiaan adalah inti dari cerita di manga ini. Adalah perjalanan 3 wanita ini terasa seperti perjalanan yang bisa terjadi pada kita semua. Untuk lebih baik atau lebih buruk, merasa tersesat dan sendirian di tahun SMA, kita menjalani kehidupan yang terputus pada 2 pilihan kita, atau memiliki keberuntungan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Ini adalah cerita-cerita yang telah kita dengar sejuta kali di sekitar kita, berakar dalam realitas
menceritakan cerita slice of life yang menghangatkan hati dengan orang-orang nyata. Dan kita merasakannya dalam setiap panel yang menahan cerita itu bersama adalah Nanoka yang energik tapi sedikit terlalu cerdas. Meskipun dia tampaknya lebih cerdas dari semua teman sekelasnya, dia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Ketika datang untuk memperlakukan orang lain dengan benar atau memahami kompleksitas dunia dewasa sementara dia ingin membela teman sekolahnya. Yang membuat cerita ini begitu spesial bagi gue adalah cara di mana gue menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Seperti yang sudah disebutkan, setiap karakter memiliki definisi sendiri kebahagiaan. Bagi beberapa orang itu mungkin untuk memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, untuk menghapus kesalahan dari masa lalu. Untuk yang lainnya itu mungkin untuk merawat orang satu-satunya yang benar-benar dicintai dan peduli. Tapi itu adalah jumlah dari semua jawaban ini yang membuat manga ini begitu memuaskan untuk dibaca. Semua berbeda tetapi secara universal benar. Itulah kekuatan sebenarnya. Gue tidak pikirkan mungkin setelah membaca bab awalnya dalam hanya 3 volume. I Had That Same Dream Again mengajarkan gue cara untuk bahagia, untuk mengenangani perjuangan masa lalu, menjelaskan mengapa orang merasakan apa yang mereka rasakan, dan membimbing gue ke masa depan yang penuh kasih. Dan pemenuhan lagi hanya dalam 3 volume, manga menjelaskan secara sempurna semua orang berbeda. Namun kita semua sama. Ini adalah mengapa gue yakin pesan yang merangkul semua ini. Satu cara atau lainnya kebahagiaan pribadi adalah sesuatu yang berbeda bagi setiap orang. Dan kemungkinan besar akan berubah dari waktu ke waktu. Untuk kebahagiaan pribadi gue dan untuk kalian, untuk gue pribadi sulit untuk didefinisikan, tapi gue pikir itu datang turun untuk melakukan hal-hal yang gue cintai dan melakukannya dengan orang yang gue kagumi dan gue hormati. Dan ya mungkin kebahagiaan pribadi kalian terlihat sangat berbeda dari gue. Tidak mudah menemukan kebahagiaan pribadi. Suatu hari kalian bisa merasa seperti kalian akhirnya tahu apa itu. Dan hari berikutnya kalian pikir kalian tidak tahu, bisa lebih jauh dari itu. Tetapi yang paling penting, dan ini adalah apa yang juga diceritakan dalam manga ini adalah untuk tidak pernah menyerah. Mencoba menemukan kebahagiaan pribadi kalian sesulit itu terkadang mungkin muncul. I Had That Same Dream Again sebagai manga kecil dengan hanya 3 volume dan kalian mungkin membacanya dalam 2 jam, tetapi gue yakin bahwa pesan cerita yang indah dan melankolis ini akan melekat pada kalian jauh setelah kalian menyimpan manga ini kembali ke rak buku kalian dan melanjutkan dengan hidup kalian, atau untuk mengatakannya dengan kata-kata dari banyak kutipan manga, kebahagiaan tidak datang padamu, kalian harus memilihnya dan mencapainya sendiri. Jadi, apa pendapat kalian tentang I Had That Same Dream Again? Jika kalian sudah membacanya, apakah kalian suka? Apakah kalian tidak suka? Jika kalian belum membacanya, apakah kalian ingin membacanya? Biarkan gue tahu semua itu di kolom komentar di bawah. Dan juga beritahu gue seri apa yang ingin kalian lihat gue bahas selanjutnya. Itu bisa menjadi seri anime, seri manga, seri novel, seri film, atau seri game, atau apapun yang kalian inginkan. Jika kalian ingin melihat pembahasannya, gue akan mencobanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.